Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat semua. Hari ini, saya mengajak Anda untuk melangkah ke dunia yang penuh misteri dan emosi, mendalam sebuah kisah tentang cinta seorang ibu yang tak terbatas oleh waktu atau bahkan kematian. Di balik kabut tebal hutan terpencil, di bawah sinar bulan yang redup, ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Siapakah Bu Ranti? Mengapa ia masih memasak nasi setiap malam untuk anaknya yang telah tiada? Dan apa yang sebenarnya tersembunyi di dasar jurang itu? Bersiaplah untuk menyelami legenda yang akan membuat Anda merinding, sekaligus merefleksikan arti cinta, pengorbanan, dan keikhlasan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng pegunungan, tinggallah seorang wanita tua bernama Bu Ranti. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, namun tubuhnya masih tegap meski rambutnya telah memutih seluruhnya. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan penyayang, terutama kepada anak-anak. Namun, ada satu hal aneh tentang Bu Ranti. Ia hidup sendirian di rumah kayu tua yang tampak rapuh, jauh dari tetangga lainnya. Rumah Bu Ranti terletak di ujung desa, dikelilingi oleh hutan lebat yang dipenuhi kabut tebal setiap malam. Warga desa seringkali bergosip tentang dirinya. Ada yang mengatakan bahwa ia memiliki ilmu hitam, sementara yang lain percaya bahwa ia hanya sedang menjalani takdir yang tragis. Bu Ranti memiliki seorang anak laki-laki bernama Adi, yang sangat ia cintai. Adi adalah anak tunggalnya, dan ia selalu menjadi pusat kehidupan Bu Ranti. Namun, tragedi menimpa keluarga kecil itu 10 tahun lalu. Saat itu, Adi yang baru berusia 12 tahun tiba-tiba menghilang tanpa jejak saat bermain di hutan dekat rumah mereka. Warga desa mencari selama berhari-hari, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Beberapa bulan kemudian, jasad Adi ditemukan di dasar jurang yang dalam. Penyebab kematiannya tidak pernah diketahui secara pasti. Sejak saat itu, Bu Ranti tidak pernah lagi berbicara dengan siapapun. Ia menutup diri dari dunia luar dan hanya muncul sesekali untuk membeli kebutuhan pokok. Namun, ada satu kebiasaan aneh yang sering diamati oleh tetangganya setiap hari. Bu Ranti selalu memasak nasi dalam jumlah besar, seolah-olah ia sedang menyiapkan makanan untuk seseorang. Suatu sore, beberapa ibu-ibu di desa berkumpul di warung kopi sambil membicarakan Bu Ranti. Salah satu dari mereka berkata, "Aku melihatnya kemarin pagi. Dia sedang memasak nasi seperti biasa, tapi tidak ada orang lain di rumahnya." "Untuk siapa dia memasak?" "Katanya, dia masih memasak untuk anaknya," jawab seorang ibu lain dengan suara pelan. "Tapi kan, anaknya sudah meninggal 10 tahun lalu." Mereka semua terdiam sesaat, lalu salah satu dari mereka menambahkan, "Mungkin dia sudah gila karena kesedihan. Atau, mungkin ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini." Gosip ini semakin menyebar di desa, membuat warga semakin penasaran dan takut. Beberapa orang bahkan mulai menghindari jalan menuju rumah Bu Ranti, terutama setelah matahari terbenam. Suatu sore, beberapa ibu-ibu di desa berkumpul di warung kopi sambil membicarakan Bu Ranti. Salah satu dari mereka berkata, "Aku melihatnya kemarin pagi. Dia sedang memasak nasi seperti biasa, tapi tidak ada orang lain di rumahnya. Untuk siapa dia memasak?" "Katanya, dia masih memasak untuk anaknya," jawab seorang ibu lain dengan suara pelan. "Tapi kan, anaknya sudah meninggal 10 tahun lalu." Mereka semua terdiam sesaat, lalu salah satu dari mereka menambahkan, "Mungkin dia sudah gila karena kesedihan, atau mungkin ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini." Gosip ini semakin menyebar di desa, membuat warga semakin penasaran dan takut. Beberapa orang bahkan mulai menghindari jalan menuju rumah Bu Ranti, terutama setelah matahari terbenam. Saat Raka tiba di depan rumah Bu Ranti, ia merasakan suasana yang aneh. Udara terasa dingin meskipun matahari masih bersinar terang. Rumah kayu itu tampak rapuh, dengan cat yang sudah mengelupas dan jendela-jendela yang tertutup rapat. Raka mengetuk pintu pelan-pelan. Setelah beberapa saat, pintu terbuka sedikit, dan wajah Bu Ranti muncul di balik celah pintu. Matanya tampak kosong, namun ada kilatan emosi yang sulit diartikan. "Siapa kamu?" tanya Bu Ranti dengan suara datar. "Aku Raka, seorang jurnalis. Aku ingin berbicara dengan Anda tentang anak Anda," jawab Raka dengan hati-hati. Bu Ranti terdiam selama beberapa detik lalu berkata, "Masuklah." Di dalam rumah, Raka melihat meja makan yang penuh dengan hidangan nasi putih, sayur, dan lauk pauk. Namun, hanya ada satu kursi yang ditempati oleh mangkuk kosong dan sendok. "Untuk siapa semua ini?"
Tanya Raka, mencoba menyembunyikan rasa canggungnya. Untuk Adi, jawab Bu Ranti tanpa ragu. Dia akan datang sebentar lagi. Raka terkejut. Tapi, bukankah Adi sudah mati? Ya, aku tahu. Potong Bu Ranti dengan nada tajam. Tapi dia selalu kembali kepadaku. Dia tidak pernah benar-benar pergi. Raka merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba tetap tenang dan melanjutkan percakapan. Boleh aku tahu apa yang sebenarnya terjadi 10 tahun lalu? Bu Ranti menatapnya lama, lalu berkata, kamu akan tahu, tapi hati-hati dengan apa yang kamu cari. Kadang-kadang, jawaban yang kita temukan justru membawa kita ke tempat yang lebih gelap. Setelah meninggalkan rumah Bu Ranti, Raka tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Bu Ranti benar-benar gila karena kesedihan? Atau ada sesuatu yang lebih misterius? Tepat tengah malam, Raka mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Ia keluar untuk memeriksa, dan melihat bayangan seorang anak kecil berjalan menuju hutan. Anak itu tampak seperti Adi, dengan pakaian yang sama persis seperti yang digambarkan oleh warga desa. Tanpa pikir panjang, Raka mengikuti bayangan itu. Semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, semakin tebal kabutnya. Akhirnya, ia sampai di sebuah jurang yang dalam tempat jasad Adi ditemukan 10 tahun lalu. Di sana, ia melihat sosok anak kecil itu berdiri di tepi jurang, memandang ke bawah. Raka mencoba memanggilnya, tetapi anak itu tidak menjawab. Saat ia mendekat, anak itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan Raka sendirian di tengah kegelapan. Setelah pengalaman menyeramkan di jurang, Raka tidak bisa tidur selama beberapa hari. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan rasa penasarannya. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke jurang itu pada siang hari, berharap menemukan petunjuk baru. Saat ia mencapai dasar jurang, ia menemukan sesuatu yang aneh, sebuah boneka tua yang tampak seperti milik anak kecil. Boneka itu tergeletak di antara dedaunan basah, dengan wajah yang rusak seolah-olah telah digigit oleh sesuatu. Namun, yang paling mengejutkan adalah tulisan yang terukir di bagian belakang boneka itu. Jangan panggil aku lagi. Raka merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mulai menyadari bahwa kasus ini jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Apakah Adi benar-benar meninggal secara alami? Ataukah ada kekuatan lain yang terlibat? Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut dari tetua desa, seorang kakek bernama Mbah Sastro, yang dikenal sebagai penyimpan pengetahuan tentang legenda lokal. Mbah Sastro tinggal di sebuah gubuk kecil di ujung desa, dikelilingi oleh pepohonan rindang. Setelah mendengar cerita Raka, Mbah Sastro menghela napas panjang. Aku sudah lama menunggu seseorang datang untuk bertanya tentang hal ini, katanya pelan. Tapi ingat, apa yang kamu cari mungkin tidak akan membawa kedamaian. Mbah Sastro kemudian mulai bercerita tentang mitos setempat. Menurutnya, hutan di sekitar desa dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk gaib yang disebut penunggu jurang. Makhluk ini dikatakan memangsa jiwa anak-anak yang tersesat di hutan, dan mereka yang menjadi korban tidak pernah benar-benar mati. Jiwa mereka terjebak di antara dunia manusia dan dunia gaib, dipaksa untuk kembali ke tempat mereka meninggal setiap malam. Adi bukan satu-satunya korban, tambah Mbah Sastro. Ada banyak anak lain yang hilang di hutan ini. Tapi Bu Ranti, dia berbeda. Dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Raka semakin penasaran dengan apa yang dimaksud oleh Mbah Sastro. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah Bu Ranti pada malam hari, berharap bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi saat wanita itu memasak nasi untuk anaknya. Ketika ia tiba di depan rumah Bu Ranti, ia melihat cahaya lilin yang redup dari dalam. Dengan hati-hati, ia mengintip melalui jendela. Di meja makan, Bu Ranti duduk sendirian, menatap kursi kosong di hadapannya. Di kursi itu, ada mangkuk nasi yang masih utuh, seolah-olah sedang menunggu seseorang untuk memakannya. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar. Raka menoleh dan melihat sosok anak kecil Adi berjalan masuk ke dalam rumah. Namun, kali ini, wajah Adi tampak pucat dan matanya kosong, seolah-olah ia bukan manusia biasa. Bu Ranti tersenyum lembut dan berkata, akhirnya kamu datang nak, ayo makan. Raka merasa tubuhnya membeku. Ia ingin berlari, tetapi kakinya tidak bisa bergerak. Saat ia melihat Adi mulai memakan nasi itu,
Ia menyadari bahwa anak itu tidak menggunakan mulutnya. Nasi itu lenyap begitu saja, seolah-olah diserap oleh udara. Setelah menyaksikan ritual makan malam itu, Raka tidak bisa tidur selama beberapa hari. Ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang aneh di sekitarnya, bisikan-bisikan halus yang hanya bisa ia dengar di tengah malam. Suara itu berulang kali mengatakan, "Pergilah, atau kamu akan menjadi bagian dari kami." Raka mulai merasa bahwa ia tidak hanya sekadar menyelidiki kasus ini, juga telah menarik perhatian kekuatan gaib yang melibatkan Bu Ranti dan Adi. Ia mencoba mencari cara untuk membebaskan Bu Ranti dari kutukan ini, tetapi semakin ia mencari jawaban, semakin ia terjebak dalam misteri yang semakin gelap. Suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan Adi. Anak itu berdiri di tepi jurang, menatapnya dengan mata kosong. "Kamu harus menghentikan ibuku," katanya dengan suara datar. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia hanya ingin aku kembali, tapi aku tidak bisa pergi. Raka terbangun dengan keringat dingin. Ia menyadari bahwa ia harus cepat sebelum semuanya terlambat. Setelah mimpi itu, Raka menyadari bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi. Ia memutuskan untuk kembali ke hutan pada malam hari, berharap menemukan jawaban tentang bagaimana cara membebaskan Adi dari kutukan ini. Namun, kali ini ia merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Saat ia mendekati jurang, ia melihat sosok besar yang melayang di udara. Makhluk gaib yang disebut penunggu jurang oleh Mbah Sastro. Makhluk itu memiliki tubuh transparan seperti asap hitam, dengan mata yang menyala merah seperti bara api. Suaranya bergema di seluruh hutan, membuat tanah bergetar. "Kamu telah melanggar batas," kata makhluk itu dengan suara yang dalam dan menggelegar. "Tinggalkan tempat ini, atau aku akan menjadikanmu salah satu dari mereka." Raka gemetar, tetapi ia mencoba tetap teguh. "Aku hanya ingin membantu Bu Ranti dan anaknya. Mereka tidak pantas hidup seperti ini." Makhluk itu tertawa keras, suaranya seperti angin badai yang menerjang pepohonan. "Bu Ranti telah membuat perjanjian denganku. Dia memberikan jiwanya demi kesempatan untuk melihat anaknya sekali lagi. Sekarang, dia terjebak dalam siklus tanpa akhir." Raka kembali ke rumah Bu Ranti setelah pertemuannya dengan penunggu jurang. Ia tahu bahwa ia harus mengungkapkan kebenaran kepada wanita tua itu, meskipun ia takut akan reaksinya. "Bu Ranti," kata Raka dengan suara bergetar, "aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu telah membuat perjanjian dengan makhluk gaib, bukan? Kamu memanggil penunggu jurang agar bisa melihat Adi lagi." Bu Ranti terdiam selama beberapa detik, lalu matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tidak punya pilihan lain," katanya dengan suara pelan. "Aku tidak bisa hidup tanpa Adi. Aku rela melakukan apa saja untuk melihatnya lagi meskipun hanya sebentar." "Tapi kamu tidak menyadari konsekuensinya," balas Raka. "Adi tidak benar-benar kembali. Jiwa anakmu terjebak di antara dunia ini dan dunia gaib. Dan kamu juga sedang menuju ke sana." Bu Ranti menundukkan kepala, air mata mengalir di pipinya. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" Mbah Sastro memberikan Raka sebuah solusi ritual pembebasan jiwa. Menurutnya, satu-satunya cara untuk membebaskan Adi adalah dengan menghancurkan ikatan antara Bu Ranti dan penunggu jurang. Namun, ritual ini sangat berbahaya. Jika gagal, jiwa Bu Ranti juga akan lenyap. Ritual harus dilakukan di tepi jurang pada tengah malam, saat kekuatan penunggu jurang paling lemah. Raka dan Bu Ranti harus membawa barang-barang milik Adi yang masih tersisa, boneka yang Raka temukan di jurang, baju lama Adi, dan foto keluarga mereka. "Kamu harus siap menghadapi kemungkinan terburuk," kata Mbah Sastro kepada Raka. "Jika penunggu jurang marah, dia akan datang untuk membunuhmu." Malam itu, Raka dan Bu Ranti berdiri di tepi jurang, membawa barang-barang Adi. Udara terasa sangat dingin, dan kabut tebal menyelimuti area itu. Mereka mulai membakar barang-barang Adi satu persatu, sambil membacakan mantra yang diberikan oleh Mbah Sastro. Namun, sebelum ritual selesai, penunggu jurang muncul dengan amarah yang luar biasa. Tubuhnya yang seperti asap hitam melingkupi mereka, dan suaranya bergema di seluruh hutan. "Kamu berani menghancurkan perjanjian ini?" Raka mencoba tetap tenang, meskipun kakinya gemetar. "Kami tidak akan membiarkanmu terus mempermainkan mereka." Dengan sisa keberaniannya, Raka melemparkan barang terakhir, foto keluarga Bu Ranti dan Adi, ke dalam api.
Saat foto itu terbakar, cahaya terang menyilaukan muncul dari jurang, mengusir penunggu jurang kembali ke dunianya. Namun, proses ini tidak berjalan tanpa korban. Bu Ranti tiba-tiba roboh, tubuhnya menjadi lemah, karena ikatan dengan penunggu jurang telah terputus. Ia tersenyum lemah kepada Raka. "Terima kasih, aku akhirnya bisa melepaskan." Beberapa saat kemudian, Raka melihat bayangan Adi muncul di tepi jurang. Anak itu tersenyum padanya, lalu melambaikan tangan sebelum menghilang ke dalam cahaya. Raka tahu bahwa Adi akhirnya bebas, dan Bu Ranti juga telah menemukan kedamaian meskipun nyawanya hampir habis. Setelah ritual selesai, hutan kembali sunyi. Kabut tebal yang biasanya menyelimuti jurang perlahan-lahan mulai menghilang, digantikan oleh udara segar yang belum pernah dirasakan sejak lama. Raka duduk di tepi jurang, tubuhnya lemas karena kelelahan fisik dan emosional. Ia menatap jurang itu dengan perasaan campur aduk lega, tetapi juga sedih karena ia tahu bahwa Bu Ranti tidak akan bertahan lama. Bu Ranti masih berbaring di tanah, napasnya tersengal-sengal. Matanya terbuka, namun sorotannya tampak damai. "Aku akhirnya bisa melihat Adi lagi," katanya pelan, suaranya hampir seperti bisikan. "Dia tersenyum padaku, dia bahagia." Raka tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan Bu Ranti erat-erat, berharap wanita tua itu merasa tenang di detik-detik terakhirnya. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kematian Bu Ranti menyebar ke seluruh desa. Namun, kali ini, warga tidak membicarakannya dengan rasa takut atau prasangka buruk. Sebaliknya, mereka merasa iba dan hormat kepada wanita tua itu. Banyak dari mereka mulai menyadari bahwa Bu Ranti bukanlah orang jahatia, hanya seorang ibu yang putus asa mencoba mendapatkan kembali anaknya. Mbah Sastro menjadi salah satu yang paling aktif menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bu Ranti telah membayar harga untuk kesalahannya, katanya kepada warga. Tapi dia juga telah membebaskan desa ini dari kutukan penunggu jurang. "Kita semua berhutang budi padanya." Sejak saat itu, warga mulai membersihkan area di sekitar jurang. Mereka membangun sebuah monumen kecil untuk mengenang Bu Ranti dan Adi, sebagai pengingat agar tidak ada lagi keluarga yang melakukan kesalahan serupa. Raka memutuskan untuk menulis artikel tentang pengalamannya di desa tersebut. Namun, alih-alih mengeksploitasi cerita horor untuk sensasi, ia menulis dengan nada reflektif dan penuh hormat. Artikelnya berjudul "Cinta Seorang Ibu yang Melampaui Batas", menceritakan tentang pengorbanan Bu Ranti dan pentingnya melepaskan orang yang kita cintai. Artikel itu menjadi viral, tidak hanya karena unsur mistisnya, tetapi juga karena pesan moral yang dalam. Banyak pembaca yang tergerak oleh kisah Bu Ranti, dan beberapa bahkan datang ke desa untuk memberikan penghormatan di monumen yang dibangun untuknya. Namun, meskipun artikelnya mendapat banyak pujian, Raka merasa ada beban di hatinya. Ia tidak bisa melupakan tatapan kosong Adi atau senyum terakhir Bu Ranti. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya sekadar penulis, ia juga saksi dari tragedi yang sangat manusiawi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, warga mulai memperhatikan perubahan di hutan. Kabut tebal yang biasanya menyelimuti area itu tidak pernah muncul lagi. Burung-burung mulai bernyanyi di pagi hari, dan bunga-bunga liar tumbuh di sekitar jurang. Ada aura kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Namun, ada satu hal aneh yang terus terjadi setiap malam bulan purnama. Suara azan terdengar samar-samar dari arah jurang. Tidak ada yang tahu dari mana suara itu berasal, tetapi banyak yang percaya bahwa itu adalah cara Adi mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas pembebasannya. Akhirnya, tiba saatnya bagi Raka untuk meninggalkan desa. Ia sudah menyelesaikan misinya, tetapi pengalaman ini meninggalkan bekas mendalam dalam hidupnya. Saat ia berjalan menuju stasiun bus, ia melihat seorang anak kecil bermain di dekat monumen Bu Ranti. Anak itu tersenyum padanya, lalu melambaikan tangan sebelum berlari ke arah hutan. Raka tersenyum tipis, meskipun matanya berkaca-kaca. Ia tahu bahwa ia baru saja menyaksikan sosok Adi untuk terakhir kalinya. Selama perjalanan pulang dari desa, Raka tidak bisa berhenti memikirkan semua yang telah ia alami. Ia membuka buku catatannya dan mulai menulis. Cinta adalah kekuatan paling kuat di dunia ini, tetapi juga bisa menjadi kutukan jika tidak disalurkan dengan bijak. Bu Ranti mengajari saya bahwa cinta seorang ibu tidak mengenal batas bahkan kematian sekalipun. Namun terkadang, melepaskan adalah bentuk cinta yang paling sulit,
Namun paling penting, Raka menyadari bahwa pengalamannya di desa itu telah mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia belajar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan, bahkan dengan niat terbaik sekalipun. Cinta harus dibarengi dengan keikhlasan, dan kehilangan adalah bagian dari kehidupan yang tak terhindarkan. Beberapa bulan kemudian, Raka kembali ke desa untuk melihat monumen yang dibangun untuk Bu Ranti dan Adi. Tempat itu telah berubah menjadi semacam tempat ziarah kecil bagi warga desa. Mereka datang untuk berdoa, meninggalkan bunga, atau sekadar duduk dalam diam untuk merenung. Di dekat monumen, ada sebuah prasasti yang ditulis oleh Mbah Sastro. Untuk Bu Ranti, seorang ibu yang mencintai anaknya lebih dari apapun. Untuk Adi, seorang anak yang akhirnya menemukan kedamaian. Semoga kisah mereka mengajarkan kita arti cinta, pengorbanan, dan keikhlasan. Raka tersenyum tipis saat membaca prasasti itu. Ia merasa lega bahwa kisah Bu Ranti dan Adi tidak akan dilupakan. Sebaliknya, kisah itu akan terus menginspirasi orang-orang untuk menghargai hubungan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai.